Salam berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kami akan membuat assembly dengan polyline. Kebetulan assembly-nya cukup kompleks. Kita akan memasukkan beberapa aspek polyline menjadi bagian dari cross section. Ini adalah menjawab email dari saudara Fatan. Kebetulan dia pernah mengikuti training di saat ini posisinya di Papua. Karena berhubung dengan susahnya untuk tatap muka dan susahnya jaringan telepon, maka dia memberikan saya email dan akan saya jawab dengan memberikan video serta file agar bisa dipelajari. Ini sangat berguna juga, sekalian saya rekam agar kita bisa mempelajari kasus demi kasus. Yang pertama tadi kita sudah membuat assembly dengan ditch on cut dengan otomatis. Sekarang kita membuat assembly dengan polyline. Saya sudah mengcopy gambar dari file peserta yang lain, yaitu Fatan, masuk ke dalam file ini. Ini adalah file latihan yang lain. Tadi kita sudah mempelajari mengenai ini. Selanjutnya kita akan membuat bagaimana cara membuat cross section seperti ini. Ini cukup kompleks. Ada median, selanjutnya ada bangunan di tengah, ini 0,5, bangunan di tengah, selanjutnya 0,5. Ini adalah soldernya sepertinya, selanjutnya trotoar, baru lampu, di gembalan rumput. Mungkin cut and fill-nya saya lihat kalau dengan kondisi seperti ini posisinya adalah fill. Jadi mungkin posisi cut dan fill-nya ditentukan apakah daerahnya fill semua. Kemungkinan ini daerah adalah daerah swampy area karena ada bisa sedikit clue bahwa di sini ada geotekstil nonwoven, terus ada cross drain, kemungkinan ini daerah basah. Jadi dibuat cukup tinggi. Pada kasus ini kemungkinan daerahnya fill semua. Kita akan mulai. Caranya kita membuat median dengan tambahan polyline, yaitu kita akan pastikan membuat assembly dulu, create assembly. Saya akan membuat assembly general dalam kota. Selanjutnya oke, klik, ada di sini, kasih lingkaran. Selanjutnya langkah kedua adalah kita akan pelajari mediannya seperti apa. Ini ada median. Ini ada median. Ini ada median. Kita akan membuat satu assembly dan kita akan mirrorkan. Mudah-mudahan ini bisa sama ukuran dan sizingnya. Ini 0,5. Oke. Baik, kita akan coba. Setelah kita membuat satu, kita ke tengah. Kita akan membuat posisi dari titik assembly adalah datar di sini. Jadi kita akan memulainya di sini, datar. Nanti baru super elevasi mulai dari sini dan ke sini. Dari sini ke sini tidak akan terjadi super elevasi dan akan flat terus. Karena jaraknya pendek. Untuk jarak median yang lebar sampai dengan 3 meter sebaiknya dibuat alinyemen terpisah. Kiri sendiri, kanan sendiri. Karena ada kemungkinan posisi median bisa miring, bisa menyesuaikan kontur tanah, bisa sebagian di atas, sebagian di bawah. Tapi untuk di median yang pendek seperti ini kita bisa membuat lebih simpel menjadi satu di tengah. Kita akan memasukkan ini dan saya akan memegang di tengahnya. Saya akan kopikan ini. Apakah sama dengan yang di tengah atau tidak? Oke, ternyata sama persis, hanya lokasi bawahnya yang berbeda. Tidak apa-apa, harusnya sama, hanya mungkin kita bisa nambahkan garis nanti. Saya akan kopikan lagi ke sini, kedekatkan, dan saya akan nanti memegang di sini. Oke, kita simpan. Selanjutnya saya akan mengecek jarak ini setengah, artinya saya akan memasukkan generic length, width and slope. Di sini, klik di sini. Selanjutnya saya ketik CH di sini. Untuk melakukan editing, persentasenya saya masukkan 0. Lebarnya belum saya pikirkan, nanti saja. Oke, saya kasih 1 dulu. Lebarnya saya akan masukkan 0,25. Seperti ini.
Oke, tapi nanti karena ini akan berkaitan dengan lingkaran ini agak susah, akan saya ganti satu dulu, nanti kita edit gampang. Selanjutnya bagaimana caranya memasukkan polyline ini menjadi assembly. Kebetulan polyline-nya sudah dibentuk, ini. Saya akan pegang mulai di sini. Caranya yaitu koridor create sub assembly from polyline. Selanjutnya kita klik objeknya, muncul ini. Kita kasih nama. Kebetulan karena ini kerb posisi sebelah kiri, maka saya namakan kerb L. Oke, kerb saja karena nanti kebetulan saya akan mirror juga. Oke. Setelah seperti ini sudah jadi assembly tapi kita belum masukkan ke dalam database. Maka selanjutnya langkah selanjutnya itu klik kanan, add to assembly. Klik, selanjutnya klik objek yang terdekat yang mau untuk megang di sini. Klik di sini. Nah, seperti ini. Otomatis masuk, tapi tidak seperti ini yang kita harapkan. Saya maunya posisi ini berada di sini. Caranya bagaimana? Klik objeknya, klik kanan, modify origin, kita taruh bulatannya seperti ini. Selanjutnya kita tinggal menyesuaikan menjadi 0,25. Oke, kita mirror, klik kanan, dua-duanya mirror. Oke. Mudah-mudahan tidak error. Oke, sudah jadi. Ini dan ini adalah median di tengah. Ini adalah alat bantu yang akan meneruskan dan menghitung nanti panjang pendeknya. Selanjutnya kita simpan. Saya sarankan untuk kawan-kawan harus sering-sering nyimpan, karena si filter 3D ini sering terjadi crash dan akhirnya akan membuat file kita hilang. Setelah kita simpan, kita lanjutkan. Langkah kedua, sebelah kiri kita pelajari 0,5, 3,5, 3,5, 0,5. Baik, kita bisa memasukkan menggunakan line. Klik, masukkan di sini. Klik seperti ini. Escape. Kita ketik CH 0,5. Oke, kenapa kita memasukkan 0,5? Karena ini adalah potong-potong ini sendiri. Oh enggak, kita bisa gabung juga. Khusus untuk dimensi nanti kita bisa pakai metode lain. Artinya ini berarti 7 ditambah setengah berarti 8. Kita langsung saja jadikan 1 juga boleh. Jadi 8. Miring ke kiri 2%, kita periksa 2%, oke. Super elevasinya left, line, outside. Sebelah kiri garis badan jalan sisi luar. Oke. Baik, kita sudah punya sampai dengan di sini. Selanjutnya bagaimana kita mau melangkah ke atas? Kita akan kopikan ini. Klik kanan, copy to, klik di sini. Sudah jadi. Oke. Karena ini hanya gambar, jadi nanti ilustrasinya di cross section itu muncul, tapi kita akan menghitung volume dengan link weight to slope. Maka kita masukkan lagi yang tadi sudah ada di sini, kita kopikan saja. Copy to sini. Oke, kita akan kearahkan ke sini. Kita bisa ukur ini berapa kali berapa, apa saja yang masuk, berapa persen. Sini masukkan persen. Kita masukkan terus 250, 400, oke, 380.
375. Oke, ini adalah kira-kira 375%. Selanjutnya panjangnya adalah 0,1, masih kurang 0,05, 0,08, 0,07. Oke, bisa seperti ini, kurang 0,071, 72. Oke, kenapa saya buat tambahan garis? Karena untuk memudahkan nanti yang menghitung volumenya adalah garis ini, bukan dari median ini, dari kerap ini. Kerap ini nanti hanya muncul di crossnya, tapi untuk menghitung volume kita pakai ini. Baik, selanjutnya kita kopikan lagi, copy ke yang biru, kita buat 300%, 200%, 100%, 80%, 70%. Oke, ini adalah 70%, 72%, panjangnya 0,6, masih kepanjangan 0,5. Oke, mendekati. Selanjutnya kita kopikan lagi, kita kasih satu lagi, persentasenya adalah 0. Oke, panjangnya adalah 0,2, 0,1, 0,15, 0,13. Oke, baik, 0,12, 0,125, 150, 128. Oke, 0,128. Ini tinggal kurangin sedikit saja untuk mendekati 0,04. 0,48, 49, 49. Oke, 485. Tidak perlu presisi karena ini pekerjaan panah, cuman mendekati. Baik, kita sudah punya ini ketika nanti kita panggil kata top atau datum, dia sudah ini, atau kita bisa kasih ganti nama. Selanjutnya, setelah ini kita bisa masukkan link generalnya, dan kita juga sudah punya kotak ini lagi. Kita ambil namanya generic, generic pavement. Trotoarnya berapa? Generic pavement. Kita taruh di sini saja. Oke, escape. Atau kita sudah punya line. Generic pavement, kita lihat berapa persen. Ini harusnya ada persentasenya karena untuk keperluan membuang air, tapi kita abaikan saja. Untuk pekerjaan tidak perlu detail seperti ini, mungkin nanti ini bisa divisualisasikan dengan AutoCAD, tapi kalau mau otomatis kita bisa juga membuatnya. Kita akan ukur berapa dari sini ke sini, sekitar 1,35. Baik, kita masukkan 1,35. Enter. Ininya 0%. Oke, ketebalannya berapa ini? Ini adalah sekitar
karena ini ukuran dalam meter, saya bisa langsung ukur 10 cm dan 15 cm. Kita masukkan. (0,1). Kita kopikan juga bawahnya, kita butuh satu lagi. Oke, yang ini 15 cm. Maaf. Kita masukkan hanya pada width-nya. Maaf, pada depth-nya 0,15 seperti ini. Oke. Selanjutnya kita bisa masukkan lagi ini sebagai tambahan. Kotak ini sebagai tambahan aksesoris saja. Yang utama kita akan membuat ini ke sini. Kita akan ukur berapa? 1,15. Kita bisa kopikan ini 1,15. Copy to, klik di sini 1,15 panjang seperti ini. Selanjutnya dari sini ke surface. Kita asumsikan semua surface adalah semua kondisi adalah timbunan karena ini daerah swampy area. Kita ambil generic link to surface. Oke. Link to surface. Baik. Oke. Ini kita cek slope-nya 2:1, yaitu sekitar 200. Oke, kita kasih minus. Oh maaf, 50 min 50. Ini oke. Cocok tidak, kita cek. Udah sama, ini adalah 2:1. Kalau 200% adalah 50/100 atau setengah banding 1. Selanjutnya kita akan menambah sedikit kotak untuk tambahan ini agar di cross otomatis langsung muncul kotak ini. Bisa dibikin manual dengan kotak biasa. Ini kita copy dari sini, kita kopikan ke sini. Oke. Selanjutnya kita ke koridor, from polyline, klik kerep kotak. Oke. Sudah jadi. Selanjutnya add assembly, kita pilih di sini. Oke, baik. Posisinya seperti ini, kita akan rubah dia di sini. Modify origin seperti yang tadi, taruh di sini. Oke, sudah jadi. Jadi setiap cross muncul nanti dia ikut terus. Selanjutnya bagaimana dengan tiang lampu? Baik, khusus untuk membuat assembly agar tiang lampunya otomatis muncul, itu kita harus membuat polyline tertutup. Jadi kita harus mendefinisikan agar ini menjadi sebuah polyline yang tertutup terus menerus. Mungkin tidak bisa sedetail ini. Jadi kalau mau membuat sedetail ini, saya kasih contoh, kita harus membuat seperti ini. Ini dibuat, di-explode, selanjutnya dibuat. Ini tidak boleh ada sambungan seperti ini. Ini seperti ini, kira-kira ini contohnya saja. Ini nanti bisa dibuat dan diperbaiki. Ini selanjutnya seperti ini sampai jadi lampunya. Setelah lampunya jadi, kembali, selanjutnya terus selesai, kita tutup, close seperti ini. Jadi satu kesatuan, tidak boleh ini menjadi garis sendiri, ini garis sendiri, tidak menyatu. Tidak juga boleh ada garis ini dobelan seperti ini, garis double. Ini bisa kita modifikasi. Ini juga bisa kita modifikasi menjadi garis, tapi garis ini menjadi tidak ada, garis ini menjadi tidak ada. Nanti di cross section tidak ada. Atau bisa ada dengan manipulasi. Ini ke sini dulu,
Setelah selesai baru ini ke sini dulu. Oke. Kalau untuk mengotomatisasi pada posisi cross section. Nah, seperti ini juga tidak bisa. Dia bisanya kalau mau menonjolkan ini, kita bisa buat seperti ini ke bawah, dan ini di dalamnya tidak ada. Oke, kita akan coba saja, kita rombak. Berapa jaraknya dari sini? Sekitar 0,1. Karena sistem dari Civil 3D ini bersifat database, jadi dia tidak bisa terlalu kompleks khusus untuk menangani hal-hal yang detail seperti ini. Ini akan saya explode dulu. Oke, selanjutnya akan saya fillet. Oke, selanjutnya ini juga akan saya trim seperti ini, seperti ini, seperti ini, agar menjadi sebuah ini yang tertutup. Ini saya potong, ini saya potong, ini saya potong, ini juga tidak bisa masuk. Ini akan saya trim. Di Civil 3D juga tidak menerima lengkungan seperti ini, jadi kita harus ganti dengan polyline. Memang sedikit repot dan agak cukup butuh waktu yang lama. Kita juga akan mirrorkan. Seperti ini. Ini sudah tertutup. Kita akan buang ini. Kita akan ke atas. Sama, kita juga harus membuat ini menjadi polyline. Seperti ini. Kita buang radiusnya. Kita mirror. Kita buang garisnya. Kita hapus. Kita buang lagi. Sama kasusnya. Kita bikin polyline lagi. 1, 2, 3. Oke, kita buang garisnya. Kita buang juga di dalamnya. Kita mirror lagi. Kita hapus radiusnya. Kita hapus ini. Kita hapus semua garis yang di tengah. Kita hapus ini juga. Oke, kita akan trim agar menjadi satu kesatuan garis. Baik, kita akan break ini seperti ini. Kita akan break ini seperti ini. Ini sangat detail sekali ya. Kita akan break lagi. Selanjutnya kita akan trim di sini. Trim di sini. Trim di sini. Dan kita akan buang di sini. Tujuannya agar semua menjadi satu kesatuan garis. Ini tidak perlu. Ini juga tidak perlu. Ini tidak perlu. Sudah menutup, tinggal kita periksa ke atasnya. Ini tinggal kita tutup. Oke, selanjutnya kita satukan semua jenis garis menjadi satu kesatuan. Bukan ini. Oke, kita cek dulu. Tebal tipisnya juga harus sama. Line weight, material. Oke. Kita akan explode dulu.
X otomatis sama kita PE. Oke. Kita move. Baik. Ini sudah tertutup. Kita yakinkan lagi dengan PE C. Oke. Selanjutnya kita akan masukkan ini menjadi assembly dengan jarak 10 cm dari sini. Bagaimana nambah 10 cm? Kita dengan tambahkan lagi (0,1) pegangan. Oke. Seperti ini, tapi efeknya kita harus memanipulasi ini menjadi sebuah polyline yang tertutup. Memang cukup ribet kalau kita memakai detail assembly. Oke. Tapi nanti hasilnya setiap cross section sudah ada listriknya tanpa kita harus menambahkan listrik secara manual satu persatu. Kita akan trim di sini, undo, terlalu panjang, kita break dulu. Oke, kita trim, kita PE. Oke, kita trim di sini. PE YC. Oke. Baik, sudah otomatis PE. Maaf, cukup lama khusus untuk listrik ini dan beberapa bangunan-bangunan yang spesifik, yang detail yang ingin kita masukkan. Kita harus bersabar. Kita kasih C. Oke. Sudah, berarti sudah tertutup. Selanjutnya kita akan masukkan menjadi assembly. Klik kanan. Oh maaf, koridor from polyline. Klik objeknya, lampu. Oke. Sudah jadi. Nah, di mana kita akan membuat posisi lampu ini? Kita taruh di mana? Kita akan taruh di atas. Bagaimana caranya tadi? Kita add-kan ini menjadi assembly. Ini sudah menjadi assembly tapi belum menyatu. Klik kanan, add to assembly. Kita klik objeknya di sini. Oke. Selanjutnya ini sudah otomatis di posisi paling bawah, tinggal kita move saja, move to, kita pilih di sini. Baik. Nah, kita sudah punya assembly satu. Oke, saya akan move assembly-nya biar tidak bercampur di posisi bawah. Bagaimana dengan sebelah kanan? Tinggal kita mirrorkan saja. Oke, bisa mirror satu persatu atau bersama-sama. Oke, kita akan coba apakah bersama-sama kita berhasil. Oke, ingat kalau hanya sampai di sini nanti base point-nya di sini. Tapi kalau sama ini base point-nya di tengah. Tapi karena kebetulan di sebelah kanan kita sudah punya juga garis yang seperti ini, jadi hanya cukup sampai di sini aja. Mirror. Oke.
klik di sini. Oke, sudah jadi sempurna. Ini semua sudah sama, ini juga sudah sama. Sudah, hanya saja memang listriknya tidak bisa menambahkan garis di tengahnya seperti aslinya, seperti ini. Kenapa? Karena si filter ini tidak mengenali garis polyline yang tidak tertutup. Selanjutnya kita simpan. Kita akan coba mengganti, karena posisinya ini cut, yang posisi fill di sini akan kita ganti dengan ini. Oke, posisi di sini sampai di sini fillnya harus terganti dengan ini. Makanya posisi di sini dari mulai 275 akan saya ganti dengan assembly, namanya general dalam kota. Oke, klik koridornya, klik kanan, koridor properties. File pertama ini saya akan hanya pakai sampai dengan 275. Ini namanya koridor, ini region. Jadi masing-masing koridor ini bisa dibagi dalam berbagai region dengan mengganti beberapa assembly-nya. Oke, 275.00. Oke. Selanjutnya saya akan tambahkan dengan menggunakan assembly baru. Caranya klik kanan di sini, insert region after. Saya akan cari dalam kota. Oke, mulainya dari otomatis dari yang terakhir dia bikin di 275. Nah, setelah jadi jangan lupa, karena ini adalah assembly baru, frekuensinya boleh di set, misalnya saya bikin 5 saja. Oke, set frekuensinya saya ganti 5. Oke, set frekuensi 2 aja deh. Selanjutnya set target, kita update lagi, karena setelah kita memasukkan yang baru tadi, ini ada target yang belum masuk ke surface existing. Clear, surface existing, oke. Rebuild corridor. Mudah-mudahan berhasil. Baik. Pada posisi koridor ini tidak seharusnya seperti ini ya, karena ini memang tadi weightnya berbeda. Khusus untuk ini lebarnya hanya 3 meter, di sini lebih besar lagi. Saya hanya ingin memberikan informasi bahwa caranya dengan seperti itu. Khusus untuk lebarnya nanti harus disesuaikan. Kita akan lihat crossnya seperti apa. Ini crossnya udah otomatis jadi. Setelah jadi kita harus adjust lagi karena mungkin visualnya tidak ini. Jadi posisi embankment sudah otomatis ada listriknya, dengan sudah ada median, otomatis ini ke tanah. Kira-kira seperti itu untuk assembly-nya dan membuat cross dengan polyline. Nanti di materi lain akan ada tambahan mengenai dimensi, nanti akan saya coba membuat videonya. Saat ini kita hanya baru membuat crossnya dulu. Saya Iri, sampai sekarang, sampai bertemu nanti di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.